Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Budak pesugihan Nyi Roro Kidul. Ketika anaknya, Wawan, mulai menggali kebenaran, ia menemukan jejak-jejak misterius yang mengarah pada ritual pesugihan yang menyeramkan. Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Sulastri, seorang janda muda yang merantau ke sebuah kota di Jawa Barat, berjuang keras demi masa depan anak-anaknya. Ia berasal dari sebuah daerah di Jawa Tengah, di mana kehidupan tidak mudah. Sulastri memutuskan untuk merantau jauh, meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil, demi memberi mereka pendidikan yang lebih baik. Anaknya, Wawan yang berusia 15 tahun, dan adiknya, Arum yang baru berusia 10 tahun, adalah alasan utama Sulastri berjuang. Setiap pagi, ia bekerja keras tanpa lelah, berharap bisa memberikan mereka masa depan yang lebih cerah. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah besar, Sulastri tak pernah mengeluh meski harus menghadapi kesulitan yang tidak sedikit. Suatu hari, berkat bantuan dari teman baiknya, Ani, Sulastri mendapatkan pekerjaan di rumah seorang pria kaya bernama Firman yang memiliki sebuah showroom mobil. Di rumah Firman, Sulastri berharap bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Meski hidup di lingkungan yang serba mewah, Sulastri tetap rendah hati dan terus berusaha keras agar anak-anaknya bisa meraih impian mereka. Namun, tak semua yang tampak indah itu berjalan mulus. Sulastri harus menghadapi cobaan demi cobaan, baik dari pekerjaan yang semakin menuntut maupun dari rasa rindu yang mendalam kepada anak-anaknya. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu memikirkan Wawan dan Arum yang ada di kampung, dan apa yang bisa ia berikan untuk masa depan mereka. Tapi, ia tahu bahwa perjuangan ini tidak mudah dan butuh pengorbanan besar. Sulastri terus berusaha, meski terkadang lelah dan hampir putus asa. Ia tahu, untuk memberikan anak-anaknya kehidupan yang lebih baik, ia harus terus bertahan. Keinginan untuk melihat Wawan dan Arum sukses menjadi semangat utama yang membuatnya terus melangkah, meskipun badai cobaan terus menghadang. Sudah 2 bulan Sulastri bekerja di rumah Firman, dan meski tubuhnya semakin lelah, semangatnya tak pernah padam. Namun, suatu pagi, kabar buruk datang menghampiri. Ani, teman baiknya yang sering mengabari tentang keadaan di kampung, mengirimkan pesan yang membuat jantung Sulastri berdegup kencang. Arum, anak bungsunya yang berusia 10 tahun, tiba-tiba sakit parah. Penyakit yang datang begitu cepat, membuat Sulastri tidak bisa tidur nyenyak. Ia terbayang bagaimana Arum yang selalu ceria, sekarang terbaring lemah di tempat tidur. Kecemasan segera menguasai hatinya. Dalam keadaan panik, ia langsung mengambil langkah cepat untuk menemui Firman, majikan yang sudah memberinya pekerjaan di kota besar itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada, Sulastri pergi menemui Firman di ruang kerjanya, dengan hati yang penuh kekhawatiran. "Pak Firman, saya mohon izin. Anak saya, Arum, sakit. Saya harus pulang ke kampung untuk merawatnya," ucap Sulastri dengan suara bergetar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, berharap Fajar bisa mengerti betapa besar kecemasan yang dirasakannya. Firman yang awalnya sedang sibuk dengan pekerjaan, menatap Sulastri dengan serius. Lalu, setelah beberapa saat, Firman menghela napas dan mengangguk. "Saya paham. Ini memang urusan keluarga yang penting," kata Firman dengan nada yang agak keras namun penuh pengertian. "Kamu boleh pulang, Sulastri. Jangan khawatir, pekerjaanmu di sini tetap akan aman. Tapi, pastikan anakmu segera mendapatkan perawatan yang baik." Sulastri merasa sedikit lega mendengar izin dari Firman, meski perasaannya tetap diliputi kecemasan yang mendalam. Waktu terasa begitu berharga, dan semakin lama ia berada di kota ini, semakin besar rasa khawatir yang menggerogoti hatinya. Hanya satu yang ada di pikirannya sekarang, Arum. Ia tahu, meski Firman memberikan izin, perjalanannya pulang akan panjang dan penuh tantangan. Namun, tidak ada yang lebih penting baginya daripada melihat anaknya sehat kembali. Setelah mendapatkan izin untuk pulang, Sulastri buru-buru mengemas barang-barangnya. Ia tak peduli dengan lelah yang terasa di tubuhnya, ia hanya ingin segera berada di sisi Arum. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, Sulastri pun meninggalkan rumah Firman, menaiki bus yang mengarah ke kampung halamannya. Dalam perjalanan itu, Sulastri terus berdoa, berharap anak bungsunya itu bisa bertahan. Namun, sepanjang perjalanan, Sulastri tak bisa menenangkan pikirannya. Ia teringat betapa Arum selalu menunggu kedatangannya dengan senyuman cerah. "Kapan ibu pulang?"
Tanya Arum setiap kali menelepon, dan Sulastri selalu menjawab dengan janji yang tak kunjung bisa ditepati. Kini, rasa penyesalan mulai muncul. Apakah ia sudah cukup memberikan perhatian pada anaknya? Apakah ia sudah cukup memberikan kasih sayang pada Arum yang selalu menanti? Rasa bersalah itu mendera di setiap detik perjalanan yang ditempuh. Setibanya di kampung, Sulastri langsung menuju rumah orang tuanya. Di sana, ia melihat Arum terbaring lemah, dengan wajah pucat dan tubuhnya yang gemetar. Hati Sulastri hancur melihat keadaan anaknya. Ia memeluk Arum erat-erat, berharap anaknya bisa merasa tenang. "Ibu ada di sini, Nak. Jangan takut, ibu akan jaga kamu," bisik Sulastri dengan suara serak. Meski hatinya hancur, Sulastri tahu ia harus tetap kuat. Arum membutuhkan perhatian dan kasih sayang, dan ia harus memastikan anaknya bisa pulih. Segera, ia membawa Arum ke rumah sakit terdekat dan mengikuti segala arahan dengan penuh harapan. Namun, meskipun obat-obatan diberikan, keadaan Arum tidak juga membaik. Sulastri semakin cemas, malam-malam yang gelap terasa lebih berat, dan ia merasakan kesedihan yang mendalam. Pada saat-saat seperti ini, Sulastri merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ia harus kembali ke kota untuk bekerja, agar dapat mengirim uang dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Wawan dan Arum. Namun di sisi lain, Arum membutuhkan dirinya di sini, di kampung, untuk merawatnya. Waktu terasa seperti melawan dirinya. Sulastri terus menemani Arum dengan penuh kasih, namun pikiran dan perasaan Sulastri tidak pernah jauh dari Firman dan pekerjaan yang harus ia selesaikan. Bagaimana jika Firman menunggu lama dan merasa kecewa? Apakah ia bisa kembali bekerja dengan baik setelah pulang? Begitu banyak yang dipikirkannya, namun pada akhirnya, satu hal yang lebih penting bagi Sulastri, menjaga anak-anaknya dan memastikan mereka tetap sehat dan bahagia. Sulastri duduk gelisah di ruang tunggu rumah sakit. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik yang berlalu, kecemasan di hatinya semakin meningkat. Ia menatap jam dinding yang berdetak pelan, rasanya detakannya semakin keras di telinga. Arum, anak bungsunya yang baru berusia 10 tahun, terbaring lemah di ranjang rumah sakit, sementara ia sendiri hanya bisa menunggu dengan hati yang penuh harapan. Dokter Tirta sudah menginstruksikan agar Sulastri menunggu panggilan untuk masuk ke ruangannya, dan kini Sulastri sudah tidak sabar lagi. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, seorang perawat membuka pintu dan memanggil namanya, "Ibu Sulastri, dokternya sudah siap. Silakan masuk." Sulastri berdiri dengan langkah tergesa, tubuhnya seperti digerakkan oleh rasa takut yang mencekam. Dalam benaknya hanya ada satu hal, apa yang akan dikatakan oleh Dokter Tirta? Apa sebenarnya yang terjadi dengan anaknya? Apakah ada harapan untuk Arum? Semua pertanyaan itu berkecamuk di dalam kepalanya. Begitu memasuki ruang Dokter Tirta, Sulastri melihat sang dokter sedang duduk di meja kerjanya, dengan wajah serius namun penuh empati. Dokter Tirta tersenyum kecil ketika melihat Sulastri masuk, namun senyum itu tidak mampu mengurangi kegelisahan yang ada dalam diri Sulastri. "Silakan duduk, Bu Sulastri. Saya sudah melihat hasil pemeriksaan Arum. Kita harus bicara serius," kata Dokter Tirta, sambil mengundang Sulastri untuk duduk di kursi di depan mejanya. Sulastri duduk dengan hati berdebar, tangannya gemetar. "Bagaimana, Dok? Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak saya?" tanyanya, hampir tak bisa menahan rasa khawatir. Dokter Tirta menghela napas, lalu mulai menjelaskan, "Arum mengalami kelainan jantung bawaan, Bu. Penyakit ini sudah ada sejak lahir, hanya saja baru terdeteksi sekarang. Sayangnya, jika tidak segera dioperasi, kondisi Arum bisa semakin memburuk. Kami butuh tindakan medis yang cepat, dan operasi adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkannya." Sulastri terdiam, seakan-akan dunia berhenti berputar sejenak. Kata-kata, "operasi," itu menggetarkan hatinya. Ia hanya bisa menatap Dokter Tirta dengan mata terbuka lebar, tidak tahu apa yang harus dipikirkan atau diucapkan. Benar-benar tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa anaknya akan menghadapi kondisi yang sebesar itu. "Dok," Sulastri akhirnya menemukan suaranya, meskipun terkesan parau dan hampir putus asa, "biaya untuk operasi ini, bagaimana? Dari mana saya bisa mendapatkan uang untuk biaya pengobatannya? Saya tidak punya banyak uang." Dokter Tirta menatap Sulastri dengan penuh perhatian. "Saya mengerti, Bu. Biaya untuk operasi ini memang cukup besar. Namun, kami akan berusaha membantu Anda.
Saya minta ibu tidak terlalu terbebani oleh hal ini, tetapi kita harus segera mengambil keputusan. Semakin cepat kita melakukan operasi, semakin besar peluang Arum untuk sembuh dengan baik. Sulastri merasa seperti ada beban berat yang menimpa dadanya. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi pikirannya berputar cepat. Biaya operasi yang besar, sementara ia sendiri hanya seorang pembantu rumah tangga yang jauh dari kata kaya. Ia belum bisa mengirim uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, apalagi biaya rumah sakit yang bisa jadi lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Sulastri menundukkan kepalanya, berpikir keras. Ia ingin segera membantu Arum, ingin segera mengobatinya, tetapi dengan kondisi keuangannya yang terbatas, ia merasa hampir tidak ada jalan keluar. Semua tabungannya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya membutuhkan biaya yang jauh lebih besar daripada yang ia miliki. Bu Sulastri, saya tahu ini tidak mudah. Tapi saya minta ibu segera mengambil keputusan. Operasi ini harus dilakukan sebelum jam 1 siang jika ingin menghindari komplikasi yang lebih berbahaya, kata Dr. Tirta dengan tegas namun lembut. Saya tahu ini keputusan yang berat, tapi Arum membutuhkan ibu untuk segera bertindak. Sulastri merasa lehernya terasa kaku. Wajah Arum yang lemah, terbaring di ranjang rumah sakit, muncul jelas di pikirannya. Tidak ada pilihan lain. Ia harus berjuang, apapun yang terjadi. Tapi dari mana ia akan mendapatkan uang itu? Ia tidak tahu, tetapi yang pasti ia tidak akan membiarkan anaknya menderita tanpa berusaha. Dok, beri saya waktu sampai jam 1 siang. Saya akan berbicara dengan keluarga saya dulu, Sulastri akhirnya menjawab, meskipun suara dalam hatinya penuh keraguan. Dr. Tirta mengangguk, memahami betul betapa sulitnya keputusan itu. Tentu, Bu, ambil waktu yang ibu butuhkan. Tapi mohon segera beri keputusan, karena setiap detik sangat berharga bagi Arum. Sulastri berdiri, berusaha menyusun pikirannya. Langkahnya terasa berat, tetapi ia tahu, ia harus segera pulang untuk membicarakan semuanya dengan keluarganya. Waktu hanya tinggal beberapa jam lagi, dan ia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan hati yang dipenuhi rasa cemas, Sulastri keluar dari ruang Dr. Tirta, dan dalam hatinya hanya ada satu tujuan, mencari cara untuk menyelamatkan Arum, apapun yang terjadi. Sulastri melangkah lemah menuju kamar tempat Arum dirawat. Hatinya semakin berat saat melihat anak bungsunya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wawan, anak sulungnya yang kini berusia 15 tahun, duduk di samping ranjang Arum, menjaga dengan penuh perhatian. Wawan memandang ibunya dengan tatapan khawatir, matanya juga tampak lelah, namun ia berusaha tetap tenang. Sulastri menatap Arum yang wajahnya pucat dan tubuhnya begitu kurus. Ia merasa seperti ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan anaknya, sebuah jurang yang dalam, yang hanya bisa diisi dengan pengorbanan dan perjuangan. Melihat keadaan Arum yang semakin lemah, hatinya semakin teriris. Tangisnya hampir pecah, tapi ia menahan diri. Di depan Wawan, ia berusaha tetap kuat. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa berbuat banyak, gumamnya pelan, hatinya hancur karena tak bisa memberikan apa yang terbaik untuk anaknya. Wawan menggenggam tangan ibunya, memberikan sedikit kekuatan. Ibu, jangan khawatir. Kita akan cari cara. Arum pasti bisa sembuh, ujarnya, meski di balik kata-katanya ada ketakutan yang sama. Sulastri merasa sangat terpukul. Semua pikirannya dipenuhi dengan satu hal, biaya operasi Arum yang sangat mahal. Ia tahu, dengan penghasilannya yang pas-pasan sebagai pembantu rumah tangga, tidak mungkin bisa menutupi semua biaya itu. Tidak ada tabungan yang cukup, tidak ada jalan lain yang bisa ia lihat. Terkadang, rasa putus asa datang begitu saja, dan ia merasa hampir tak ada harapan. Namun, dengan perasaan hancur, Sulastri mencoba untuk mencari solusi. Ia memutuskan untuk menghubungi saudara-saudaranya, berharap ada yang bisa membantu. Ia tahu, walaupun biaya yang dibutuhkan sangat besar, keluarga tetap menjadi tempat pertama yang ia tuju. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Sulastri berhasil menghubungi Melati, saudara perempuannya. Hati Sulastri pun sedikit lega karena Melati mengangkat telepon dengan suara hangat meskipun ada keputusasaan yang jelas terdengar di suaranya. Sulastri, bagaimana keadaan Arum? Tanya Melati begitu mendengar suaranya. Sulastri menceritakan semua yang terjadi, tentang diagnosis dokter,
tentang betapa besar biaya yang diperlukan untuk operasi, dan betapa ia merasa bingung dan putus asa. Melati mendengarkan dengan penuh perhatian, namun akhirnya, ia memberi saran yang membuat Sulastri sedikit terkejut. "Sulastri, kamu coba hubungi bosmu di sana, Firman. Dia orang yang baik dan mungkin bisa membantu. Coba tanyakan pada dia, siapa tahu dia bisa memberikan bantuan," ujar Melati dengan nada penuh keyakinan. Sulastri terdiam sejenak. Ia tidak pernah terpikir untuk meminta bantuan langsung kepada majikannya. Meskipun Firman selalu baik padanya, Sulastri merasa sangat canggung untuk mengajukan permintaan sebesar itu. Namun, karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba. "Saya akan coba, Melati. Terima kasih atas sarannya. Semoga saja ada jalan," jawab Sulastri, meski suara di balik kata-katanya penuh keraguan. Melati menyemangati Sulastri, "Jangan ragu, Sulastri. Ini untuk Arum. Coba dulu saja, semoga ada jalan." Dengan hati penuh kecemasan, Sulastri pergi ke telepon umum terdekat. Di tahun 2000, belum banyak orang yang memiliki ponsel, jadi ia harus mengandalkan telepon umum untuk menghubungi Firman. Tangan Sulastri terasa dingin ketika ia menekan nomor telepon majikannya. Setelah beberapa detik, suara Firman terdengar di ujung sana. "Halo, Sulastri? Ada apa?" tanya Firman, terdengar seperti sedang sibuk dengan pekerjaan. "Saik, Pak Firman, ada yang ingin saya bicarakan. Ini tentang anak saya, Arum. Dia sedang sakit dan harus segera dioperasi. Biayanya sangat mahal, dan saya tidak tahu harus bagaimana." Suara Sulastri mulai terisak, hampir tidak bisa menahan air mata. Firman mendengarkan dengan penuh perhatian. "Sulastri, saya mengerti. Jangan khawatir, kita akan bantu. Ini urusan keluarga, dan saya pasti akan bantu sebisa mungkin," jawab Firman dengan suara tegas namun penuh empati. "Segera lakukan operasi, jangan menunggu lagi. Untuk biaya, jangan khawatirkan itu. Saya yang akan urus semua biaya pengobatan. Fokus saja pada Arum dan kesembuhannya." Mendengar kata-kata Firman, Sulastri hampir tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seolah ada batu besar yang terangkat dari dadanya. "Terima kasih, Pak Firman. Terima kasih banyak. Anda tidak tahu betapa berartinya ini bagi kami." Firman menenangkan Sulastri, "Jangan terima kasih dulu, Sulastri. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Segera ambil tindakan dan pastikan Arum mendapat perawatan terbaik. Jangan tunggu lagi." Sulastri merasa lega, meski masih ada kecemasan yang menggelayuti pikirannya. Ia tahu, meskipun biaya operasi sudah dijamin, ia harus tetap berjuang untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, satu beban besar telah hilang dari pundaknya, dan ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Sulastri mengucapkan terima kasih sekali lagi, sebelum menutup telepon. Ia kembali ke kamar Arum dengan hati yang lebih ringan. Kini, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Dengan bantuan Firman, dia bisa mengatasi krisis ini. "Arum, ibu janji akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu sembuh," katanya sambil mengusap kepala Arum yang masih terbaring lemah. Setelah menghabiskan waktu yang penuh kecemasan, akhirnya Sulastri berdiri di luar ruang operasi dengan hati yang cemas dan penuh harapan. Ia menggenggam erat surat persetujuan yang baru saja ia tanda tangani, dengan tanda tangan yang bergetar. Ini adalah keputusan besar, yang akan mengubah segalanya, namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Arum. Sulastri duduk di ruang tunggu, menunggu dengan harapan agar operasi berjalan lancar. Setiap detik terasa begitu lama, detak jantungnya berdegup kencang. Ia berdoa dalam hati, berharap Tuhan memberikan kesembuhan untuk Arum. Dalam kesendirian itu, pikirannya melayang ke semua perjuangan yang sudah ia lakukan untuk sampai pada titik ini. Bagaimana ia harus berjuang keras setiap hari untuk anak-anaknya, bagaimana ia harus menahan segala kesulitan demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Semua itu terasa begitu berat, tapi ia tahu, ia harus kuat. Kurang lebih 2 jam kemudian, seorang perawat keluar dari ruang operasi. Wajahnya yang serius membuat Sulastri terjaga dari lamunannya. "Ibu Sulastri, operasi Arum berjalan lancar. Kami akan memindahkannya ke ruang pemulihan. Anda bisa menjenguknya sebentar lagi," kata perawat itu dengan nada tenang. Sulastri merasa lega luar biasa. Segala ketegangan yang menahannya selama ini akhirnya bisa sedikit terlepas. Ia bergegas menuju ruang pemulihan,
di mana Arum terbaring, masih sedikit lemah, namun wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. "Sulastri," suara lembut Firman terdengar tiba-tiba di belakangnya. Sulastri menoleh, dan di sana, berdiri Firman, bosnya. Ternyata Firman sedang berkunjung ke kota tempat Sulastri tinggal, menjenguk saudara-saudara dekatnya. Melihat Firman datang, Sulastri merasa terharu. Bosnya itu tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga perhatian yang begitu besar terhadap kondisi anaknya. Firman tersenyum ramah. "Bagaimana keadaan Arum, Sulastri?" tanyanya sambil menatap anak Sulastri yang terbaring di ranjang rumah sakit. "Sekarang sudah lebih baik, Pak Firman. Terima kasih banyak atas bantuan yang Anda berikan. Tanpa Anda, saya tidak tahu bagaimana nasib Arum," jawab Sulastri dengan mata berkaca-kaca, merasa sangat berterima kasih. Firman hanya tersenyum. "Jangan terlalu berterima kasih, Sulastri. Ini sudah seharusnya. Saya hanya ingin memastikan bahwa Arum mendapatkan yang terbaik." Firman menepuk bahu Sulastri dengan lembut, memberi dukungan tanpa kata-kata yang berlebihan. Setelah itu, mereka keluar dari ruang pemulihan dan menuju lobi rumah sakit. Di sana, Firman mengajak Sulastri untuk duduk sejenak, berbincang-bincang. Sulastri merasa sedikit canggung, karena ia tahu Firman adalah orang yang sangat penting baginya, bukan hanya karena bantuan finansial, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Mereka duduk berdua di sebuah bangku di lobi yang tidak terlalu ramai. Tanpa banyak bicara, Firman membuka koper yang ia bawa dan menyodorkannya kepada Sulastri. "Ini, Sulastri. Terima ini untuk biaya operasi anakmu," katanya dengan nada serius. Sulastri tercengang. Ia membuka koper itu perlahan, dan matanya langsung terbelalak melihat isi koper yang penuh dengan uang. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tak bisa menahan rasa terkejutnya, Sulastri hanya bisa menatap Firman dengan mata yang berkaca-kaca. "Pak Firman, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima semuanya. Ini terlalu besar," katanya dengan suara gemetar. Firman tetap tenang. "Terima saja, Sulastri. Ini untuk Arum. Sisanya, terserah kamu untuk apa. Yang penting, anakmu bisa sehat dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi ada satu hal yang ingin saya minta," lanjut Firman dengan suara tegas namun penuh empati. Sulastri menatapnya, sedikit bingung. "Apa yang Bapak inginkan, Pak Firman?" tanyanya, sambil merasa cemas. Firman memandangnya dengan serius. "Saya hanya ingin kamu berjanji, siap untuk di malam 1 Suro nanti menemui seseorang." Sulastri pun menjawab, "Terima kasih. Iya Pak, saya sudah matang untuk sebuah janji itu." Ada sedikit rasa penyesalan, tapi sekarang hanya ini yang dibutuhkan anak-anaknya. Firman tersenyum puas. "Bagus. Saya tahu kamu bisa, Sulastri. Sekarang, fokuslah pada Arum dan berikan yang terbaik untuk masa depannya." Sulastri mengangguk, merasa beban yang begitu berat di pundaknya sedikit terangkat. Ia tahu, hidupnya akan penuh dengan tantangan, tetapi dengan janji yang ia buat, ia akan berusaha menjalani semuanya dengan lebih baik. "Terima kasih sekali lagi, Pak Firman," ucap Sulastri dengan penuh rasa syukur. Firman tersenyum lembut dan berdiri, memberikan sebuah tepukan di bahu Sulastri. "Tidak perlu berterima kasih. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga Arum segera sembuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik." Dengan perasaan yang sedikit lebih lega, Sulastri mengucapkan selamat tinggal kepada Firman. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Kini, dengan janji yang ia buat, ia akan berjuang lebih keras untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sudah setahun berlalu sejak operasi Arum, dan kehidupan Sulastri kini tak lagi sama. Anak bungsunya itu telah sembuh total dan tumbuh menjadi anak yang ceria. Sulastri merasa hidupnya kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tidak ada lagi rasa cemas tentang biaya rumah sakit atau ketidakpastian hari depan. Sulastri yang dulu hanya bekerja sebagai PRT, pembantu rumah tangga, di rumah orang kaya kini bisa berdiri sendiri dengan membuka usaha pusat oleh-oleh di kota tempat tinggalnya. Usaha itu berkembang pesat, berkat ketekunan dan kerja kerasnya. Toko oleh-oleh yang dulu sederhana kini sudah menjadi pusat perhatian di kota. Warga mulai berdatangan untuk membeli barang-barang khas dari kota tersebut, dan tak jarang mereka juga melihat Sulastri, yang kini tampak lebih percaya diri dan bahagia. Arum dan Wawan juga ikut terlibat dalam usaha itu. Mereka membantu ibu mereka dengan sepenuh hati,
sehingga kehidupan keluarga ini mulai jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Namun, kebahagiaan yang telah Sulastri raih tidak berlangsung tanpa tantangan. Sebuah peristiwa yang mengagetkan terjadi di tengah kehidupan yang semakin cerah ini. Suatu pagi, kabar mengejutkan datang dari desa tempat Sulastri tinggal. Ibu kandung Sulastri, yang sudah lama tidak terlalu tampak sehat, ditemukan meninggal secara mendadak dalam keadaan yang sangat aneh. Kejadian ini sangat membingungkan, dan banyak orang mulai berspekulasi tentang penyebab kematian Ibu Sulastri. Ada yang berbisik bahwa kematiannya terkait dengan sesuatu yang mistis, bahkan ada yang mulai membicarakan bahwa Sulastri telah melakukan pesugihan dengan bantuan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang konon memiliki kekuatan gaib. Berita ini membuat Sulastri menjadi perbincangan hangat di kalangan warga. Tak jarang, beberapa orang yang dulu menghormatinya kini mulai menghindarinya. Mereka mulai menghubungkan kemakmuran Sulastri dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Masyarakat yang tidak tahu pasti berpendapat bahwa keberuntungan Sulastri yang mendadak bisa saja karena bantuan dari dunia lain. Tapi di sisi lain, ada juga beberapa warga yang membela Sulastri, mengatakan bahwa perubahan hidup Sulastri tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Mereka berpendapat bahwa kesuksesan Sulastri justru berkat kerja keras dan bantuan dari bosnya, Firman, yang memberikan modal untuk usaha toko oleh-olehnya. Meskipun tudingan mistis itu mulai banyak beredar, Sulastri berusaha untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa hidupnya kini sudah jauh lebih baik dan dia tidak ingin membiarkan gosip buruk menghancurkan apa yang telah dibangunnya. Namun, tak lama setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi di toko Sulastri. Pada suatu malam yang gelap, beberapa warga yang sedang lewat dekat toko oleh-oleh Sulastri mendengar suara yang sangat aneh. Suara lonceng berdering, seperti lonceng yang biasa terdengar pada kereta kencana, dan disusul oleh suara ringkikan seekor kuda yang terdengar begitu jelas. Tak hanya itu, beberapa warga juga melaporkan melihat ular besar yang melilit toko Sulastri. Warga yang melihatnya merasa sangat ketakutan dan segera melarikan diri. Mereka mulai berbisik tentang hal-hal yang tidak mereka pahami, semakin memperkuat cerita yang beredar di desa bahwa Sulastri mungkin memang terlibat dengan kekuatan gaib. Berita tentang kejadian-kejadian aneh ini semakin meluas di desa. Warga mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak biasa yang terjadi di sekitar toko Sulastri, dan banyak yang mulai mengaitkan kejadian tersebut dengan peristiwa kematian ibunya. Meskipun Sulastri merasa cemas, dia tetap berusaha menjaga ketenangannya dan tidak mau terpengaruh dengan rumor yang berkembang. Namun, semakin lama kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi, dan Sulastri mulai merasa ada yang tidak beres. Pikirannya kembali teringat pada pertemuan dengan Firman, bosnya yang baik hati dan membantunya ketika dia sedang terjepit. Apakah ada hubungan antara kejadian-kejadian aneh ini dengan bantuan yang Firman berikan? Atau mungkin, ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar keajaiban dan kebaikan yang bisa ia lihat dengan matanya? Sulastri pun mulai merasa dilema. Dia ingin hidup yang baik, yang jauh dari segala macam kekuatan gaib dan fitnah. Namun, kejadian-kejadian ini semakin membuatnya terpojok. Ketakutan dan ketidakpastian kembali datang, dan Sulastri tahu bahwa ia harus mencari jawaban. Seiring dengan berjalannya waktu, warga desa semakin takut, dan banyak yang mulai menjauh darinya. Meskipun ia memiliki keberuntungan dan kemakmuran, Sulastri merasa semakin terasingkan. Apakah Sulastri bisa membersihkan nama baiknya, ataukah memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar usaha keras dan kebaikan hati yang telah ia terima? Semua itu masih menjadi misteri, yang perlahan mulai mengungkapkan sisi kelam dari perubahan hidupnya yang begitu dramatis. Desas-desus tentang Sulastri dan kekayaannya terus beredar luas di kalangan warga. Banyak yang mulai membicarakan hal-hal aneh yang terjadi di sekitar toko oleh-oleh milik Sulastri, dan ada gosip yang mengaitkan keberhasilan Sulastri dengan kekuatan gaib. Kejadian-kejadian misterius yang pernah terjadi di sekitar toko, seperti suara lonceng kereta kencana, suara ringkikan kuda, bahkan ular besar yang pernah terlihat melilit toko mereka, semakin memperkuat dugaan warga bahwa Sulastri mungkin terlibat dalam sesuatu yang tak wajar. Wawan, anak pertama Sulastri yang kini berusia 16 tahun, mulai merasakan ketegangan di sekitarnya. Sebagai seorang remaja yang ingin memahami dunia di sekitarnya, ia mulai mendengar banyak cerita dari teman-temannya dan para warga. Beberapa orang mengatakan bahwa kekayaan ibunya datang dari jalan yang salah, sementara yang lainnya malah membela Ibu Wawan,
menganggap semuanya sebagai hasil kerja keras. Namun, Wawan yang mulai merasa curiga dan bingung dengan keadaan ini, akhirnya memutuskan untuk menanyakan langsung kepada ibunya. Suatu sore, setelah Wawan mendengar gosip yang semakin beredar, ia memutuskan untuk berbicara dengan Sulastri. Mereka duduk bersama di ruang tamu rumah mereka, dan Wawan memandang ibunya dengan tatapan serius. "Ibu," kata Wawan, suaranya tegas namun ada keraguan di dalamnya, "aku harus tanya. Kenapa banyak orang bilang ibu mendapatkan kekayaan dengan cara yang aneh? Ada yang bilang ibu pakai pesugihan, ada yang bilang macam-macam. Apa benar begitu, Bu?" Sulastri terdiam sesaat, melihat raut wajah anaknya yang penuh pertanyaan dan keraguan. Di dalam hatinya, ia merasa berat untuk menjelaskan semuanya. Semua yang terjadi dalam hidup mereka belakangan ini memang terasa seperti mimpi yang aneh, dan ia tahu bahwa Wawan tidak akan mudah menerima penjelasan ini. Namun, Sulastri juga tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus menyembunyikan kenyataan. Dengan perlahan, Sulastri mulai berbicara. "Wawan, ibu tahu banyak orang sedang membicarakan kita. Tapi, yang perlu kamu tahu adalah, kekayaan yang ibu dapatkan itu bukan karena pesugihan atau hal-hal mistis. Itu semua karena bantuan Bos Firman. Ingat waktu Arum sakit dan ibu hampir tidak punya uang untuk biaya operasinya? Bos Firman yang memberi pinjaman uang untuk biaya pengobatan Arum. Itu semua berkat kebaikan dia, Wawan." Namun, Wawan yang mendengar penjelasan itu, merasa tidak puas. Semakin mendalam ia menatap ibunya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Semua kejadian aneh yang ia dengar dari warga tentang suara lonceng, kuda, ular besar, itu semua terasa sangat tidak masuk akal. Ia tidak bisa begitu saja menerima penjelasan yang terdengar begitu sederhana. "Jadi, ibu cuma bilang semua ini karena bantuan Bos Firman? Tapi kenapa ibu tidak menceritakan semua ini sebelumnya? Kenapa ibu diam saja tentang bantuan itu? Kenapa ibu tidak ceritakan lebih jelas?" "Semua ini aneh, Bu," ujar Wawan dengan nada yang semakin keras, hampir tidak bisa menahan emosinya. Melihat anaknya yang semakin kesal dan mendesak, Sulastri merasa tertekan. Ia sudah berusaha menjelaskan dengan sebaik-baiknya, namun Wawan tidak berhenti bertanya, seolah tidak puas dengan jawaban yang diberikannya. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Hati Sulastri terasa pedih, dan tanpa sadar, emosi mulai menguasainya. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat, Sulastri menampar Wawan. Suara tamparan itu terdengar keras, membuat ruang tamu itu terasa hening sejenak. Wawan terdiam, terkejut dengan tindakan ibunya. Sulastri, dengan mata yang penuh emosi, menatap Wawan, namun tidak berkata apa-apa. Ia sendiri merasa bingung dengan apa yang baru saja dilakukannya. Wawan, yang kini merasa sangat bingung dan kecewa, berdiri dari duduknya. Perasaan marah dan kecewa bercampur aduk dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan tak ada satupun kata yang bisa menjelaskan perasaan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Wawan hanya bisa berjalan keluar dari rumah, meninggalkan ibunya yang masih terdiam. Setiap langkah Wawan terasa berat. Banyak sekali pertanyaan yang tak terjawab berputar di kepalanya. Mengapa ibunya begitu marah? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Sulastri tidak bisa menjawab semua pertanyaannya dengan lebih jujur? Semua itu membuat Wawan semakin ragu dan bingung, seolah ada banyak rahasia yang disembunyikan ibunya. Sulastri tetap duduk di tempatnya, dengan hati yang berat. Ia menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi adalah puncak dari semua ketegangan yang sudah terpendam selama ini. Ia tahu, ini bukan akhir dari masalah, melainkan hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Semua yang ia lakukan adalah demi anak-anaknya, dan ia ingin mereka bahagia. Tapi sekarang, Wawan pun mulai meragukan segala yang ia lakukan. Wawan merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya, Sulastri, terutama setelah perdebatan yang mereka alami. Ia tidak bisa lagi menepis perasaan curiga yang tumbuh di hatinya. Suatu sore, Wawan memutuskan untuk menjelajahi rumah lama mereka, rumah yang dulu mereka tinggali sebelum pindah ke tempat yang lebih baik. Rumah itu kini kosong dan terbengkalai, namun Wawan merasa bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia temukan di sana. Ia tahu bahwa rumah itu pernah menjadi bagian dari hidup mereka yang sangat penting, dan ia merasa ada yang tersembunyi di dalamnya. Setelah mencari ke beberapa ruangan, akhirnya Wawan menemukan sebuah gudang kecil di bagian belakang rumah.
Pintu gudang itu terkunci, namun dengan sedikit usaha, Wawan berhasil membukanya. Begitu pintu terbuka, bau lembab dan agak apek langsung tercium. Namun, hal yang lebih mengejutkan adalah apa yang ia temui di dalam. Di dalam gudang itu, Wawan tertegun. Ternyata, tempat itu tampak seperti telah lama tidak disentuh, dengan berbagai benda yang tampak aneh dan tidak biasa. Beberapa sesajen tampak tergeletak di sudut ruangan, seperti bunga-bunga yang layu, lilin-lilin yang sudah terbakar sebagian, dan benda-benda lain yang sepertinya digunakan dalam sebuah ritual. Ada juga beberapa tumpukan kertas yang terlihat seperti mantra atau tulisan-tulisan yang tidak bisa dipahami. Rasa takut mulai merayapi Wawan. Ia semakin merasa cemas dan bingung. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ibunya terlibat dalam sesuatu yang tidak baik? Apa hubungannya dengan kekayaan mendadak yang mereka peroleh? Pikirannya semakin kacau, dan ia mulai terpengaruh oleh apa yang selama ini dibicarakan oleh warga desa. Wawan mulai terjebak dalam asumsi yang beredar, yaitu bahwa ibunya mungkin terlibat dalam pesugihan Nyi Roro Kidul. Wawan mencoba menenangkan dirinya, namun semakin lama ia berada di dalam gudang itu, semakin jelas baginya bahwa apa yang ia temukan sangat aneh dan sulit dijelaskan dengan logika. Ia merasa semakin terperangkap dalam pemikiran-pemikiran gelap yang selama ini hanya ia dengar dari bisik-bisik warga sekitar. Bisik-bisik yang mengatakan bahwa kekayaan Sulastri datang bukan dari kerja keras semata, melainkan dengan bantuan makhluk gaib yang tak terlihat. Wawan merasa sangat bingung dan terombang-ambing. Ia berusaha mencari penjelasan rasional, namun tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa segala sesaji dan barang-barang aneh yang ia temui di gudang itu semakin menguatkan asumsi warga. Pikiran buruk pun mulai masuk ke dalam dirinya, ia mulai meragukan ibunya sendiri, merasa bahwa mungkin Sulastri terjerat dalam sesuatu yang sangat gelap dan tak bisa dilihat oleh orang biasa. Perasaan curiga itu terus menghantui Wawan. Ia merasa sangat kecewa, tak tahu apa yang harus ia percayai lagi. Apakah ibunya benar-benar terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib? Apakah kekayaan yang mereka nikmati sekarang sebenarnya adalah harga yang harus dibayar dengan cara yang sangat mengerikan? Dengan hati yang berat dan penuh pertanyaan, Wawan memutuskan untuk kembali ke rumah dan merenung. Namun, keputusannya untuk mencari tahu kebenaran justru membawa dirinya semakin jauh ke dalam ketakutan dan kebingungannya. Ia semakin merasa terjebak antara cinta dan kebencian terhadap ibunya. Semua yang ia temukan di gudang itu semakin mengaburkan pandangannya tentang siapa ibunya yang sebenarnya. Malam itu, Wawan duduk termenung di kamarnya. Pikiran-pikirannya berputar, dan ia merasa terbelah antara perasaan kasih sayang kepada ibunya dan kecurigaan yang menggerogoti hati kecilnya. Semua yang selama ini terjadi, semua yang ia dengar dari warga, dan apa yang ia temui di gudang tadi malam, semuanya membawanya pada satu kesimpulan yang menakutkan. Mungkin ada kekuatan gelap yang sedang menguasai hidup mereka. Dan Sulastri, ibunya, mungkin terjebak di dalam kontrak pesugihan. Sulastri terbaring lemah di ranjangnya, tubuhnya semakin kurus dan pucat. Kondisi kesehatannya yang memburuk semakin memunculkan pertanyaan besar di hati anak-anaknya, terutama Wawan. Sulastri, yang sudah tidak lagi mampu berbicara banyak, memanggil pembantunya dengan suara lemah dan memintanya untuk mengumpulkan Wawan dan Arum. Dengan hati penuh rasa khawatir dan penuh tanda tanya, Wawan dan Arum segera datang ke kamar ibunya. Di dalam kamar itu, suasana sangat mencekam. Malam itu adalah malam satu suro, malam yang dianggap sakral oleh sebagian orang di desa. Ketegangan semakin meningkat ketika Sulastri, dengan suara lemah namun tegas, akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Sulastri mengaku bahwa segala kekayaan yang mereka miliki, yang telah mengubah hidup mereka, datang dari sebuah perjanjian gelap, pesugihan yang dilakukan dengan bantuan bosnya Firman. Sulastri mengakui bahwa ia telah melakukan ritual pesugihan kepada Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, untuk mendapatkan kekayaan. Wawan terkejut luar biasa. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya mengiris hatinya. Ia tak bisa menerima kenyataan pahit ini. Ibunya, yang ia anggap sebagai sosok yang penuh kasih sayang, ternyata terjerat dalam sebuah kontrak dengan dunia gaib yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Kekayaan yang mereka nikmati selama ini, ternyata datang dengan harga yang sangat tinggi. Suasana semakin tegang, dan saat Sulastri selesai bercerita, suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, dari luar kamar,
Wawan melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah sosok ular besar, dengan mata yang menyala merah, melintas di depan pintu kamar. Wawan merinding, hatinya semakin dipenuhi rasa takut dan bingung. Ia bertanya-tanya apakah yang ia lihat itu merupakan kesepakatan ibunya dengan makhluk gaib yang kini menuntut bayaran. Sulastri menatap Wawan dengan penuh rasa penyesalan. Ia meminta maaf kepada anaknya, karena ia tahu bahwa waktunya sudah tiba. Malam itu adalah malam yang sudah ditunggu-tunggu oleh Nyi Roro Kidul, yang datang untuk menagih janjinya. Sulastri menunggu giliran untuk menjadi tumbal, karena dalam perjanjian pesugihan yang ia lakukan, setelah kematian Firman, bosnya yang dulu membantu Sulastri, giliran Sulastrilah yang harus membayar dengan nyawanya. Wawan merasa sangat bingung dan terperangah. Semua yang ia tahu tentang hidupnya, yang sebelumnya tampak begitu bahagia dengan kekayaan yang melimpah, kini berbalik menjadi kenyataan yang sangat kelam. Semua itu ternyata adalah buah dari kontrak gelap yang telah dibuat ibunya dengan Nyi Roro Kidul. Wawan merasa terjebak dalam sebuah takdir yang tidak ia pilih. Hidupnya yang baru saja berjalan di jalur kemewahan dan kenyamanan, kini berantakan hanya karena sebuah kesepakatan dengan kekuatan gaib yang menuntut nyawa. Di tengah kebingungannya, Wawan melihat Sulastri menangis, menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. Ia ingin melindungi ibunya, namun ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Sulastri, yang kini merasa bahwa waktunya sudah tiba, hanya bisa pasrah. Ia tahu bahwa kehidupan mereka, dengan semua kekayaan yang mereka miliki, harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pada malam 1 Suro, Sulastri akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Kontrak yang dibuat dengan Nyi Roro Kidul harus ditepati. Kepergian Sulastri begitu mendalam mengubah segalanya. Rumah mewah yang dulunya menjadi simbol kesuksesan mereka kini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Toko oleh-oleh yang dulu ramai dengan pelanggan, kini tutup dan terlupakan. Wawan merasa kehilangan arah, tidak tahu harus kemana dan bagaimana melanjutkan hidup setelah semua yang terjadi. Semua yang mereka banggakan ternyata hanyalah ilusi yang dibangun di atas kontrak gelap dengan Nyi Roro Kidul. Sulastri, ibu mereka, akhirnya menjadi tumbal yang harus membayar harga dari kesepakatan yang telah dibuat di malam 1 Suro.